Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam Selasa seperti biasa kita ngaji kitab takrib, tapi ini kifayatul akhir. Mudah-mudahan niat yang sama-sama kita ngaji, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala ngaji, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya hatta akhirah. Salawat salam semoga selalu limpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mari seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita dalam kitab Kifayatul Akhyar, kita bacakan Fatihah, kita doakan kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita, siapapun itu, dan kita yang ngaji. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi kemanfaatan buat kita, manfaat fi dini wa dunya hatta akhirah. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la hadrati jami' masyayikhin wa jamstadina wa jami' murabbil khina wa jami' man ta'allama wa 'alama fi hadzal majlis. Razaqanallahu ilman nafi'an wa yadkhulu dinan wa riqan halalan wa wasi'an wa amal taqabbalan wa ribadan husnal khatimah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas siwak ya. Siwak sebagai salah satu kesunahan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW untuk bersuci, bebersih ya, dan sangat dianjurkan ketika kita bangun tidur, ketika mulut kita bau ya, terus ketika satu lagi ketika akan melaksanakan sholat ya, ini tiga waktu atau tiga keadaan yang sangat disunahkan untuk bersiwak ya, sikat gigi biar bersih ya. Kita lanjutkan pasal selanjutnya, faslun ai hadza faslun, atau itu suatu pasal, ini suatu pasal wa faraidul wudu'i ya, ini tentang fardu-fardunya wudu. Walaupun kita sudah bisa dan sudah tahu tata caranya wudu ya, nanti, tapi ini kita bahas karena berurutan dengan pasalnya ya. Faslun ai hadza faslun, tapi suatu pasal wa faraidul wudu'i, utawi fardu-fardunya wudu ya, kusitatun 6 ya. Fardu-fardunya wudu atau arkanul wudu, rukun wudu, fardunya wudu ada 6 ya. Dari dulu sampai sekarang masih sama, masih 6. Atau mungkin nanti kedepannya ada tambahan, kita sementara ini kayaknya belum ada tambahan untuk fardunya wudu ya. Fardu itu sesuatu yang wajib dikerjakan ya, atau rukun, sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita melaksanakan kewajiban ya. An-niyatu, yang pertama niat. An-niyatu sujikun niat inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah ya. Yang pertama niat ketika membasuh wajah ya. Mungkin nanti akan saya tanya tentang wajah ya, apa yang disebut wajah. Dulu saya mungkin sering, saya kalau masalah wajah terus telapak tangan sering saya tanyakan ya, mana yang disebut wajah ini nanti ada keterangannya. Wajah adalah mulai dari kalau atas tumbuhnya rambut ya, kepala, bawahnya sampai
Ini janggut ya, kiri kanannya batasannya telinga. Itu sebut aja. I'lam, ketahuilah anal wudu'a, sesungguhnya wudu, lahu bagi wudu itu syurutun, mempunyai beberapa syarat ya. I'lam muro sobat siro anal wudu'a, sesungguhnya wudu kulahu ya. Kalau di terkib secara ini ya, kulahu khobar muqaddam syurutun mubtada muakhar. Lahu syurutun. Lahu ya bagi wudu. Maka kalau di Jawa itu dimaknai, kalau di makna Jawanya lahu ikut tetap kedua wudu ya. Syurutun utawi pira-pira syarat. Jadi mubtadanya di awal, di akhir, khobarnya didahulukan. Mubtada itu permulaan kalimat ya. Mubtada'un zaidun wa adzirun khabar in kunta zaidun adzirun man i'tadzar. Atau apa ya? Yang awalnya mubtada itu di depan ya. Rumus apa namanya? Kaidah awalnya mubtada di depan, di awal. Tapi boleh mubtada itu di akhir, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Contohnya seperti ini. Ya, mubtadanya dibelakangkan. Mubtadanya dibelakangkan, khobarnya didahulukan, dan mubtadanya terbuat dari isim nakiro. Ya, syurutun itu isim nakiro. Jadi maknanya umum ya. Lahu bagi wudu itu syurutun, lahu ikut tetap bagi wudu syurutun tapi pira-pira syarat. Wa furudun dan beberapa fardu. Ya. Jadi wudu ini punya syarat dan rukun, bahasanya punya syarat dan fardu. Fasyurutu maka utawi syaratnya al islamu yang pertama Islam ya. Wa tamyizu dan tamyiz. Tamyiz ini sudah mendekati balik ya, sudah bisa membedakan mana yang kalau bahasa kita itu sudah hidup ya. Kalau di Jawa itu Jowo maksudnya Jowo apa lagi Jowo ya, maksudnya udah kalau anak kecil itu sudah apa ya, sudah bisa membedakan antara yang perkara yang baik dan perkara yang buruk. Maksud membedakan itu kalau dikasih antara tai ayam sama coklat, dia milih coklat untuk dimakan, itu udah tamyiz, sudah hidup dah gitu. Tapi kalau masih milih yang dikasih bara sama kayak Nabi Musa itu, dikasih bara terus dimakan, berarti itu gimana tuh? Nabi Musa belum tamyiz, ya masih anak kecil, masih bayi. Makanya Nabi Musa cadel kan gitu, pelo. Wa duhuriyatul ma'i dan sucinya air ya. Kesuciannya air, maksudnya airnya air suci ya. Jadi syaratnya wudu, Islam, tamyiz, terus air yang suci ya. Wa adamul mani'i dan tidak adanya perkara yang mencegah, al-hisi yang berupa yang dapat dilihat oleh panca indera ya. Kalau asli seperti kotoran ya. Wa adamul mani'i dan tidak adanya perkara yang mencegah, asyar'i yang berupa syarak, kal haidi seperti haid, wan nifasi dan nifas. Wa dukhulil waktu, selanjutnya syarat selanjutnya masuknya waktu sholat ya. Wa dukhulil waktu dan masuknya waktu sholat fi haqqi zawid darurati, pada haknya orang yang mempunyai darurat ya. Maksudnya orang yang darurat itu wudunya harus ketika sudah masuk waktu sholat gitu. Seperti orang yang beser, sering kencing atau kentut terus, masuk angin mungkin ya, atau dia punya penyakit beser itu. Jadi wudunya itu harus sudah ketika masuk waktu sholat. Bagi mereka yang sohibul darurat gitu ya, sohibul darurat itu nggak boleh wudunya sebelum masuk waktu sholat. Dia mau sholat duhur, wudunya jam 11
nggak boleh. Dia harus wudunya setelah masuk sholat duhur ya. Setelah udah masuk waktu sholat duhur baru dia boleh berwudu ya. Sahibud darurat itu ya tadi itu orang yang punya penyakit selalu hadas, bisa dia beser. Kalau ambeien, tahu ambeien? Ambeien itu sahibud darurat juga bukan? Kayaknya nggak ada kalau ambeien itu. Kalau yang sahibud darurat itu yang selalu kencing terus gitu ya. Mungkin ada yang punya penyakit seperti itu, atau mungkin banyak gitu ya. Jadi adamul mani, tidak adanya penghalang yang syar'i, seperti kalau yang hisi itu seperti kotoran ya. Kotoran maksudnya segala sesuatu yang kotor yang ada di tubuh kita, misalkan kita kena kotoran ayam, kotoran kambing, sapi dan sebagainya, kotoran itu. Terus di sini contohkan ya, wadukhulul waqti fi haqqid dzawid darurati kal mustahadoti, seperti orang yang perempuan yang istihadoh yang keluar darah terus menerus. Maksudnya keluar darah di luar masa haid. Masa haid itu maksimal 15 hari, minimal lahdotan ya, sakecerotan bahasa Jawa, sakecerotan. Lahdotan itu masanya kalau menurut Istiqra Imam Syafi'i, apa Istiqra itu apa sih bahasanya, penelitian Imam Syafi'i ya, risetnya Imam Syafi'i dulu udah pernah meriset tentang wanita. Jadi caranya disurvei, ada korespondennya berapa misalkan gitu ya. Jadi misalkan 100 orang perempuan, terus ditanya satu-satu, itu ulama beneran tuh. Jadi 100 orang, kamu coba tulis yang masa haidnya 15 hari, nulis. Ternyata paling sedikit. Ada yang nulis terus nulis masa haid gitu ya, waktu itu nggak usah ditanya gitu ya, nulis berapa hari haidnya. Terus setelah didata ternyata yang paling banyak itu golibnya 6 sampai 7 hari itu masa haid. Terus yang paling lama itu 15 hari. Terus yang paling minimal 1 hari 1 malam. Itu untuk masa haidnya menurut penelitian Imam Syafi'i. Berarti setelah 15 hari keluar darah itu bukan darah haid lagi, tapi darah istihadoh ya. Orang istihadoh statusnya sama seperti orang suci, cuma dia keluar darah ya, perempuan ya. Kal mustahadoh itu seperti orang istihadoh. Waman, dan orang bihi yang baginya arrihu, dia keluar angin terus. Ada imi yang terus menerus gitu ya. Waman bihi rih ad-daim ya. Waman bihi arrihu ad-daim, orang yang kentut terus gitu ya. Habis makan dan ubi misalkan ya, ubi kentut terus. Nah berarti ini termasuk orang yang zawid daruroh atau sohibud darurat, orang yang dalam keadaan darurat. Berarti wudunya harus sudah masuk waktu sholat ya. Kalau orang normal ya nggak boleh ya, bos saja nggak harus seperti itu gitu ya. Makanya nanti ada syarat lagi itu terus menerus, apa namanya, ada syarat yang orang sohibud darurat itu wudunya nggak boleh berhenti. Jadi misalkan basuh tangan itu di Cibitung, basuh kaki di Setu, itu kalau orang normal masih boleh tuh ya, mungkin cepet ya. Tapi kalau orang sohibud darurat nggak boleh, dia harus istimrar, harus apa namanya, lupa istilahnya itu, harus terus menerus deh gitu.
Jadi nggak, iya harus nyambung, harus istimror. Kalau kita yang normal misalkan boleh wudu di jengkol tadi, ya kenapa sebelum berangkat tadi ya, terus wudu di sana baru sampai basuh tangan, mati lampu, jengkol mati lampu kan, mati lampu, terus berangkat ke sini, wudunya diteruskan lagi di sini, nggak harus ngulangi dari awal lagi, nggak apa-apa. Iya tapi tidak berhenti yang lama, maksudnya habis dari sana dari rumah berangkat terus di sini wudu lagi, nggak mampir dulu ngopi dulu terus di sini baru masuk lagi kalau itu udah kelamaan, udah kering ya. Terus kita lanjut ke amal furudhu. Ada menurut fardunya wudu fasitatun, maka ada 6. Kama sebagaimana zakarahu yang menerangkan hal tersebut siapa Syekh pengarang kitab ini. Ahaduha yang pertama niatun niat. Apa yang disebut niat? Ya, niat ini adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Kalau dalam pengertian di sini ya, niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Jadi kalau belum melakukan sesuatunya itu belum niat namanya. Contohnya gini, kita mau berangkat dari rumah mau ngaji tadi sore nih, oh iya ntar malam saya ngaji, tapi belum berangkat kan, itu bukan niat tapi azam ya. Tapi kalau udah saya mau ngaji, udah nyetar motor, udah nyiapkan kendaraan terus berangkat, itu niat udah. Adapun nanti balik lagi misalkan, nah itu beda lagi. Yang penting kan udah niat ngaji. Beda lagi kalau cuma ya ntar malam saya ngaji, nah itu belum action kan, belum ada aksi, itu belum ada. Baru rencana. Bisa jadi bisa berangkat, bisa enggak kan gitu. Oh iya ntar malam saya ngaji. Iya itu. Kemarin itu azam berarti. Nah kayak gitu azam ya. Azam namanya. Azam. Bukan pakai mim, azam. Ya. Kemarin kita kan udah mau berangkat ke sini, terus hujan, terus siaga 12 misalkan, takut banjir kan, bukan siaga 1, residen kan. Nah gak jadi berangkatnya kan, nah itu baru azam, belum ya, belum kayaknya. Ya. Sama nanti kayak wudu, kalau udah niat berarti ya qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, udah melakukan perbuatan wudu, pekerjaan wudu gitu ya, udah. Dan niat nanti tempatnya di wajah gitu ya. Jadi ketika membasuh wajah, niatnya di hati, maksudnya tempat melaksanakan niat itu ketika membasuh wajah. Pasti basuh wajib ya? Bukan ketika cuci tangan, ini belum niat. Ini udah proses niat nih ya, udah azam nih, udah kan udah melakukan rangkaian wudu, kesunahannya mencuci tangan, mencuci tangan. Nanti niatnya itu ketika indah gosli awali juz'in minal wajhi. Jadi ketika membasuh pertama kali, basuh wajah pertama kali. Tadi ada keterangan liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu gitu ya. Yang senang dalil ya. Jadi bacanya kan harus ada niat gitu. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Bacanya biar benar. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan ya, yang senang dalil, kan harus ada niatnya. Ya, dalilnya innamal a'malu binniyat. Salah itu dalilnya. Innamal a'malu binniyat kalau yang senang.
Iya, kalau apa namanya? Kalau dalil apa namanya? Kalau ngomong selalu pakai dalil, wah, kan saya udah niat, dalilnya ini. Mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Hadis itu. Kalau hadis setahu saya bacaannya begini, innamal ya kan emang hadisnya gitu kan. Innamal a'malu binniyati. Binniyat kalau di wakaf gitu. Kalau diartikan kalau bahasa Jawa ya innamal a'malu angin pestine utawi piro-piro amal ya angin pestine utawi piro-piro saya amal gitu. Berarti saja jadi terkandung di dalam amal ini ada makna sah. Jadi makanya makna Jawa itu sangat ini ya detail gitu. Sangat detail karena di makna detail itu supaya makna yang terkandung di dalamnya tersampaikan ini ya tercakup di situ gitu ya. Jadi bahwasanya sahnya amal gitu, sahnya beberapa amal kalau dilengkap gitu ya, maksudnya ada makna sah gitu, amal perbuatan gitu ya, amal atau ya ibadah gitu ya, sahnya amal ibadah ada makna sahnya, bukan hanya perbuatan tapi sah atau tidaknya iku bin niyati tergantung dengan niat dia. Jadi niat ini penting terhadap suatu amal perbuatan atau ibadah ya, karena niat ini menentukan sah atau tidaknya ibadah. Pentingnya niat ini. Makanya kita jengkang-jengking gitu ya, ruku, sujud, berdiri lagi. Itu kalau nggak niat sholat, itu nggak dihitung, nggak jadi sholat itu. Nah, pentingnya niat dalam ibadah itu. Dan untuk menentukan itu ibadah sunnah, ibadah fardu atau yang lain. Ya, kayak puasa misalkan. Kita bangun habis ya mungkin tidur jam 3 ya. Bangun jam 8. Pas itu hari Senin gitu. Kayaknya belum ngopi nih. Udah daripada yang kopi nggak ada habis gitu. Udah saya niatin puasa sunnah Senin Kamis gitu. Ya jadi itu puasa. Jadi puasa sunnah. Karena diniatkan puasa sunnah. Ya. Ada juga orang puasa wajib, puasa fardu itu nggak sah karena dia lupa niat. Ya. Pada tanggal 17 Ramadan lagi malamnya dia sibuk, dari sore dia sibuk nih bikin ketupat dijual sampai nggak terpintas malam itu dia niat besok mau puasa, bukan sampai malam itu dia nggak kepikiran besok mau puasa itu ya. Malam capek jam 3 tidur, malamnya dia nggak niat kan, nggak kepintas sama sekali besok mau puasa gitu. Terus dia bangun sudah jam 8, subuhnya pasti kelewat ya kan, jam 8 karena dia malamnya nggak niat puasa Ramadan tanggal 17 itu, maka dia tidak dihitung puasa ya. Pentingnya niat dalam ibadah. Hari itu dia nggak bisa puasa karena dia udah lupa niat pada malam hari. Iya, lah, ya Allah saya lupa banget gimana? Itu lupanya di situ. Makanya kita ketika puasa Ramadan, imam kita ketika sholat tarawih kan, habis sholat tarawih, habis sholat witir, baca bareng-bareng itu supaya, nah ulama-ulama kita saking orang-orang tua kita dulu saking jaganya niat supaya orang jamaah ini nggak lupa niat, dan konsekuensinya besok itu nggak bisa puasa kalau lupa niat sampai segitunya. Nawa itu sama kelihatannya sepele kan, wah ini
seremoni, bukan seremonial, apa namanya, apa sih, segala bareng-bareng niat. Ya, karena pembahasan pentingnya ibadah itu harus dengan niat itu dalam puasa. Itu jaga nih kalau bahasa Jawanya, jaga nih jangan sampai orang lupa niat. Kalau orang yang tadi kasusnya dia malamnya lupa niat terus besoknya dia tidak punya karcis untuk puasa, maka berarti hari itu dia wajib mengkodok puasanya di hari setelah bulan Ramadan. Wah, ribet banget ibadah. Ya emang aturannya seperti itu. Makanya kita belajar biar tahu. Kan bedanya antara orang yang tahu sama orang yang tidak tahu kan ibadahnya sah atau tidaknya karena tahunya ini gitu. Ya gitu dah. Balik lagi ke masalah niat. Ini niat dalam wudu ya. Innamal a'malu ang mustin utawi sahnya piro-piro amal iku biniati kelawan piro-piro niat ya. Sah atau tidak atau sahnya amal itu tergantung pada niat. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Syekhoni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya kalau Syekhoni di sini, kalau ada kata-kata Syekhoni ya berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dua syekh ini, syekh dalam ilmu hadis. Wahia utawi niat kefardun wajib fardu fi toharotil ahdasi dalam membersihkan hadas gitu ya, dalam mensucikan hadas ya. Niatnya nawaitul wudu'a ya liraf'il hadasil asgori ya. Nawaitu aku niat al wudu'a wudu, tujuannya apa? Liraf'il hadasil asgor, untuk menghilangkan hadas kecil ya. Nah, maka di sini wala tajibu dan tidak wajib kufizalatin najasati dalam menghilangkan najis ala sohihi menurut pendapat yang sahih. Enggak wajib menghilangkan najis dalam wudu. Niatnya untuk menghilangkan najis enggak. Jadi niatnya wudu itu lirafil hadasil asgor, bukan lirafin najasat ya, bukan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu dengan cara dibersihkan, disucikan. Kalau najisnya najis mukhafafah, mutawasithah dan mughaladzah, atau najis ainiyah dan najis hukmiyah, itu bukan dengan cara wudu tapi dengan cara disucikan, dibersihkan ya, dengan cara-cara tergantung najisnya. Tapi kalau wudu adalah liraf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil ya. Jadi hadas itu hadas kecil dapat disucikan dengan wudu. Kalau najis dapat disucikan dengan dicuci, dibersihkan. Kalau hadas besar dapat disucikan dengan mandi ya. Wal fardu, adapun fardu di sini ya, maksudnya fardu anal maksuda, sesungguhnya perkara yang dituju, yang dituju minan najasati, dari beberapa najis, minan najasati, dari beberapa najis, izalatuha, yaitu menghilangkan najisnya gitu ya. Jadi misalkan di dalam tubuh kita, bukan di dalam tubuh kita, di tubuh kita ada najis gitu ya. Itu bukan di anggota wudu, terus sulit untuk dihilangkan, ya wudunya sah. Tapi dia nanti ketika wudunya itu untuk sholat tidak bisa ya. Misalkan kita wudu tapi di celana kita atau di kemaluan kita itu ada najisnya ya, ada najisnya karena belum cebok, misalkan habis kencing. Kalau saya wudu, kalau saya cebok bekas kencing itu nanti airnya nggak cukup buat wudu. Tapi kalau saya wudu
airnya nggak cukup buat cebok. Misalkan airnya sedikit, cuma 1 botol ya, 1 botol aqua aqua, nyebut merek nih enggak ya, ada masukkan ya. Maka orang yang begitu itu daimul hadas, bukan daimul hadas ya, orang yang berhadas bukan yang hadas, tapi dia ada najisnya gitu ya, ada najisnya. Berarti wudunya itu tidak untuk menghilangkan najis, tapi dia untuk menghilangkan hadas. Orang yang yang ada najisnya terus dia berwudu, wudunya sah, tapi dia ada najis di tubuhnya. Ketika akan sholat, maka sholatnya nggak sah karena ada najisnya gitu ya. Beda dengan amal yang ibadah yang lain. Misalkan ketika dia mau membaca Al-Quran kan, walaupun ada najisnya ya di badannya, tapi karena memegang mushaf itu harus dengan berwudu, ya sah-sah saja gitu ya. Tapi kalau untuk sholat, karena di dalam tubuh di tubuh dia ada najis, maka sholatnya tidak sah, wudunya sah. Terus bagaimana kasusnya kalau ada orang yang wudu tapi di badannya ada najis atau di pakaiannya ada najisnya ya. Kita udah wudu terus punya anak kecil ngompol di baju kita gendong ngompol ya. Kita wudu tapi ketika kita akan sholat, bagaimana baju kita yang kena air kencing anak kita, kena ompol itu nggak bisa dipakai untuk sholat gitu ya. Nanti kita bahas lagi untuk bagaimana dengan kasus-kasus seperti itu ya. Wahya utawi apa tadi, izalatun najasat ya, kita suruh bisa berhasil ya, bisa didapatkan gitu, bisa disucikan bil ghusli dengan cara membasuhnya. Bi khilafil ahdasi, berbeda dengan hadas ya. Fa inna taharataha, maka sesungguhnya mensucikan hadas iku ibadatun, termasuk ibadah ya. Menghilangkan najis bukan ibadah, tapi menghilangkan hadas ini bagian daripada ibadah ya. Ini di sini fa inna taharataha, maka sesungguhnya mensucikan hadas ya, ahdas ya, ko ibadatun, ibadah ya. Kenapa mensucikan hadas itu ibadah ya? Karena wudu itu termasuk ibadah ya. Mensucikan hadas dengan cara wudu atau mensucikan hadas dengan cara mandi, hadas besar, itu ibadah. Karena sesuatu ibadah yang tidak dapat sempurna dengan ibadah tersebut, maka itu hukumnya wajib gitu ya. Apa sih kaidahnya itu? Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib gitu ya. Kaidahnya seperti itu, kaidah fikihnya. Fataftakiru, maka membutuhkan ya karena mensucikan hadas itu ibadah, maka mensucikan hadas itu membutuhkan niat. Fataftakiru ila niyatin, maka karena itu termasuk ibadah, berarti wudu atau mensucikan hadas itu membutuhkan niat ya. Beda ya kalau kita kena teh ayam misalkan ya, nggak harus nawaitu apa namanya nawaitu izalatan najasat, enggak ya. Walaupun nggak bahasa Arab itu ya, ketika kita membasuh tangan kita yang kena kotoran teh ayam itu ya, saya niat menghilangkan najis, kan enggak, karena menghilangkan najis itu bukan ibadah. Beda dengan wudu, maka harus ada niatnya ya. Beda ya menghilangkan hadas dengan menghilangkan najis ya. Wah,
Wudu sampai bahas ke situ-situ. Ya namanya ngaji kalau ya ya fardunya wudunya 6 ya udah selesai. Satu niat ya udah. Tapi kok timbul permasalahan-permasalahan ya apa namanya pembahasan-pembahasan seperti ini ya ini fungsinya ngaji gitu. Ya kalau nggak dikaji ya kita nggak tahu ada segala bedanya hadas apa namanya hadas dengan najis dan harus membutuhkan niat dengan tidak niat. Kasa iril ibadati seperti ibadah-ibadah yang lain. Kada sebagaimana qalahu yang mengatakannya siapa Rafi'i Imam Rafi'i. Wa syartu sihatiha utawi syarat sahnya wudu wal islamu Islam ya. Fala yasihu maka tidak sah apa wudu'ul kafiri wudunya orang kafir. Wala ghusluhu dan tidak sah mandinya orang kafir. Ala sahihi menurut qaul sahih. Jadi syarat sah pertama adalah Islam. Orang kafir walaupun dia apa namanya sama kayak kita ya. Apa namanya nawaitul wudu'a bahasa Arab lagi gitu ya. bahasa Arab. Bukan orang Islam gitu ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadas. Selesai terus basuh ini. Tapi dia bukan orang Islam. Maka begitunya gitu ya. Wudunya tidak sah. Karena syaratnya adalah Islam gitu ya. Fala yasihu wudu'ul kafir wala ghusluhu. Dan juga mandinya orang kafir. Walaupun dia mandi habis junub menghilangkan hadas besar sama basuh pakai sampo gitu. Mandi junub kan. Tapi dia mandi apa namanya? Tapi dia orang kafir gitu ya. Ya berarti mandinya enggak sah. Makanya ketika dia masuk Islam wajib mandi kan. Orang kafir masuk Islam wajib mandi. Gitu ya. Tapi lebih enak, bukan lebih enak ya. Maksudnya lebih ringan yang kafir asli daripada kafir murtad. Kafir asli itu misalkan umurnya dia 81 tahun. 80 tahun dia baru masuk Islam. Nah, yang 80 itu yang misalkan dari balik itu berapa puluh tahun gitu ya. Itu udah dihapus. Udah enggak kena kemudian otomatis itu ya. Tapi beda dengan murtad. Kalau murtad itu dia tadinya Islam, murtad 20 tahun, terus masuk Islam lagi. Selama 20 tahun berarti dia harus mengganti segala sesuatu yang ditinggalkan kewajibannya. Mulai dari puasa, sholat, tinggal dihitung. Makanya untuk mencegah supaya nggak keluar dari Islam, ya udah walaupun turut al-gatul ya tetap aja jalankan jangan sampai niat keluar dari Islam kalau sudah berada di Islam. Itu di pelajaran awal di apa Salam Taufik gitu ya. Li'anna niyata karena sesungguhnya niat itu ibadatun ibadah. Wal kafiru sedangkan orang kafir itu laisa tidak ada siapa kafir itu min ahliha daripada ahlinya ibadah. Maksudnya ya bukan ininya, bukan masuk kategori ibadah gitu ya. Wala tasihu dan tidak sah apa toharatul murtadi. Nah, murtad ini toharohnya atau bersucinya orang murtad qot'an secara pasti. Taglizon karena lebih berat ini alaihi atas apa belenggunya ya, iya lebih berat alaihi atas murtad ya. Misakon golizo ya. Ikatan yang kuat karena kuatnya itu murtad. Tagliz waktu niyati utawi waktunya niat al wajibati yang wajib inda ghusli awali juz'in ketika membasuh pertama bagian gitu. Maksudnya membasuh bagian pertama itu ya. Minal wajih dari wajah. Jadi ketika misalkan wudunya pakai keran terus
kita sentuh pertama ya wajah ini, misalkan apa namanya, jabhah, kening ya. Jabhah ini ya, banyak ya, ada kalau bisa kening bisa batuk gitu ya. Jidat banyak ya, tergantung memposisikannya gitu ya. Kalau buat ke yang kasar nggak mungkin pakai kening gitu ya, keningmu gitu kan nggak mungkin, pakai jidatmu, nah ini lebih pas gitu ya. Ya pertama ini berarti misalkan yang awal juz'in minal wajhi, karena kening ini jidat, batuk ini bagian dari wajah, ya berarti plek. Nah itu ya itu melafadzkannya sunnah, tapi yang wajib di dalam hati itu ya. Ya yang penting apa namanya, air ya, kalau misalkan dari atas ke bawah biar enggak mustamal. Kalau diucek-ucek misalkan mustamal ya sebenarnya enggak, ya selama ini ya kita basuh aja dari awal, dari atas dulu, tapi yang penting rata dan tidak ada menghalang di wajah ini ya. Misalkan habis sakit gigi kan pakai ini apa namanya, layar tuncuk. Ya itu kan kayaknya nggak kalau koyo itu nggak tembus air tuh ya. Ya copot dulu. Atau pakai karena luka ya copot dulu. Ya? Kalau pakai bedak yang bedaknya itu tidak meresap air ya harus dihilangkan. Misalkan bedaknya yang bedak yang kuning itu Kelly ya, apa itu? Yang Kelly itu sampai kelihatan hidungnya kan, mungkin karena saking tebalnya, terus dia basuhnya sekedarnya saja gitu ya, sehingga air tidak dapat menyerap ke kulit. Berarti harus agak ditekan ya gitu. Tapi nggak harus dikerok, maksudnya ya. Atau mau yang pakai masker itu, masker kulit yang sedang perawatan itu ya. Ya. Atau yang pakai skin apa itu yang perempuan, skincare apa ya? Iya. Sayang katanya. Ya mungkin ya itu apa namanya, pertaruhannya antara sayang skincare-nya atau sayang, kan alasannya kalau yang sorihah itu ditanya apa sih rasanya mukanya kinclong, oh ini basuhan air wudhu kayak gitu. Skincare padahal skincare-nya mahal, katanya basuhan air wudhu gitu. Sekalian promosi kali. Lanjut. Ya indah ghusli awal juz'in minal wajhi, ketika pertama kali membasuh wajah. Jadi, harus rata ya. Misalkan satu kali basuhan apa namanya enggak rata semua, ya ngambil air lagi. Tapi niatnya kan udah tadi yang pertama itu ya. Misalkan gini, nah itu wudhu, tapi masih belum rata ya ambil lagi. Kalau sekali rata ya udah. Mana kita lanjutkan ya. Li'annaha, karena sesungguhnya niat jika awalul ibadah, li'annaha karena sesungguhnya niat jika awalul ibadati, awalnya ibadah al wajibati yang wajib, wala yusabu dan tidak diganjar. Ganjar ini pahala ya, tidak diberikan pahala, bukan gubernur. Wala yusabu dan tidak balas, tidak diberikan pahala alas sunani, atas sunnah-sunnah al-madiyati yang telah lalu gitu ya.
Wa kaifiyatuha ala sunani atas sunnah-sunnah al-madiyati, yang terlewat, bukan sunnah ya, yang terlewat atau yang terlewat. Wa kaifiyatuha, adapun tata caranya niat, ingkana, jika ada siapa al-mutawaddi'u, orang yang berwudu, iku saliman, selamat, sumun selamat, ada saliman artinya selamat juga, saliman selamat, la ilata, tidak ada cacat, bihi, bagi baginya gitu ya, ayan wiya, yaitu dengan niat ahada salah satu umurin, kepada salah satu 3 perkara ya. Dua, yang pertama raf'ul hadasi, yaitu menghilangkan hadas, awit toharoti, atau bersuci, anil hadasi, dari hadas. Makanya nawaitul wudu'a li raf'il hadas, itu ya, raf'ul hadas gitu ya. Asani, yang kedua ayan wiya, yaitu niat istibahatas sholati, untuk diperbolehkannya sholat, al-ghariha, atau selain diperbolehkannya sholat, mimma, dari perkara, la yubahu, yang tidak boleh, illa bitoharoti, kecuali dengan cara bersuci atau dengan cara wudu tadi gitu ya, seperti memegang mushaf tadi gitu ya. Yang pertama niat menghilangkan hadas atau mensucikan hadas. Yang kedua niat wudu ini untuk supaya bisa sholat gitu ya, supaya sah sholatnya, atau bisa melakukan sesuatu yang harus punya wudu gitu. Asal itu yang ketiga ayan wiya, yaitu niat fardul wudu'i, kefarduan wudu, au ada il wudu'i, atau melaksanakan wudu, wa ingkana, dan jika ada siapa an-nawi, orang yang niat ikut sobian, anak kecil itu ya. Misalkan anak kecil ya, belum tahu kalau wudu itu adalah wajib, itu fardu gitu ya, untuk melaksanakan sholat misalkan, maka niat wudu itu harus ada kata fardu di dalam wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, maka fardol lillahi ta'ala, kan ada kata fardu ini, bukan fardu ya, fardol lillahi ta'ala. Fardo itu taklil, alasan, maka wajib dibaca nasab ya. Mungkin kalau kita belum tahu ya, maka fardul lillahi ta'ala gitu. Ntar kalau ini udah saya kasih tahu ya, jangan sampai fardu lagi, fardo lillahi ta'ala. Apa sih yang ada fardo yang terakhir itu dibaca fardul lillahi ta'ala, bukan fardo. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardo lillahi ta'ala, fardo lillahi ta'ala, bukan fardu, dibaca nasab, dibaca fathah ya. Itu bagusnya ya, yang lebih kuat kata pendapatnya itu Ramadan, malah Ramadan ya. Iya. Atau yang amannya Ramadan. Ya, nawaitu soma godin an adai fardi sahri Ramadan hadis aman. Iya, tapi kalau menurut urutan kalimatnya yang malah yang lebih cocoknya Ramadhani. Karena idofah, dan dia menjadi mudof, tapi mudof ilaih juga sebelumnya gitu ya, maka yang lebih pasnya fardi syahri Ramadhani hadis, kalian nyambung Ramadhani hadis nanti ya. Jadi kalau
Romadona, berarti bacanya kalau berhenti sampai Romadona berarti nawa itu soma godin an ada ifari sahri Romadona, pengen ngotot Romadona itu ya. Hadhis sanata gitu. Romadona, nawa itu saya niat, nawa itu apa sih? Soma godin an ada ifari syahri, kefarduan bulan Ramadan, koma gitu, misalkan koma gitu ya. Hadis sanata, yaitu inilah tahun, bukan hadis sanati. Kalau Ramadona hadis sanati malah kurang pas. Kalau Ramadona koma hadis sanata lillahi ta'ala. Ya kalau pengen detail, maksudnya pengen di jentrah apa namanya niatnya, ini lebih aman itu Ramadan. Nawa itu soma godin an adai pada sehari Ramadan hadis. Ramadan. Jadi kan melafadzkan itu hukumnya sunnah tadi kan. Itu membaca begitu sunnah bisa itu. Adapun yang wajibnya kan di dalam hati. Besok saya mau puasa gitu. Ya harus dijelaskan tahun ini tanggal segini, ya maksudnya hadis sanati Ramadan hadis sanati ya besok gitu maksudnya, Ramadan pada tahun ini gitu ya. Tapi kalau pengen harus mana yang lebih utama bacanya, ya, bukan utama yang lebih pas bacanya gitu, yaitu hadis sanati fardi syahri Ramadhani hadis sanati. Tapi kalau pengen yang Ramadana ya hadis sanata, hadis sanah lillahi ta'ala. Nawa itu soma godin an ada ifari syahri hadis sanah lillahi ta'ala, itu juga aman bisa. Ramadana hadis sanah, enggak usah sanat. Tetap ada solusi. Wah saya salah harokat berarti nggak sah niat, ya sah, sebenarnya niatnya sah, ya, melafadzkan itu hukumnya sunnah, cuman yang lebih pasnya gitu ya. Orang nggak baca itu juga sah kok puasanya, yang penting dalam hatinya besok mau niat puasa Ramadan. Tapi misalkan niat di Masjid An-Nur Senopati residen, niat yang sesuai dengan kaidah nahu sorof ini udah itu baru udah ya, ini niat yang sesuai dengan kaidah, maka niatlah di Masjid An-Nur Senopati, nah itu boleh sekalian promosi. Terus kita lanjutkan ya. Qala berkata siapa Nawawi, Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi, dalam kitab Syarah Muhadzab. Walau nawa, dan jika niat seseorang yang mutawadi atau harota bersuci li sholati karena sholat, atau untuk sholat, awi taharati atau untuk bersuci li ghairiha selain sholat, mimma dari perkara ya tawakofu yang mewajibkan alal wudu'i wudu, kafa maka cukup ya. Wa dzakarahu, dan menjelaskan fitanbih dalam kitab tanbih. Walau fitanbih dalam tanbih, ntar kalau bukan kitab tanbih salah lagi. Walau nawa, dan jika niat atau harata bersuci, walam yakul, dan tidak, tapi dia tidak mengucapkan anil hadasi ya, dari hadas, la yujzihi, maka tidak cukup gitu ya. Bukan tidak ada kata-kata untuk menghilangkan hadas, maka tidak cukup niat wudunya. Nah, makanya ala sahih menurut qaul ya sahih ya. Makanya niat wudu itu yang nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala, itu kompilasi dari alasan-alasan yang ada di sini ya. Jadi membuat lafadz niat nawaitul wudu'a, karena di sini ada cukup
Terus kalau nggak ada hadasnya nggak cukup. Nah, makanya dibuat kata-kata yang enak nih. Kira-kira apa nih? Menurut ulama, oleh para ulama. Nawaitul wudu'a. Saya niat wudu di rafil hadasi untuk menghilangkan hadas. Wah, aman. Ya. Asgori hadas kecil. Fardo, nah harus ada fardunya lillahi ta'ala. Wah, ini satu kalimat niat ini sudah mencukupi untuk niat wudu. Atau kita mau bikin kalimat lain, boleh silakan. Tapi kayaknya udah tercakup semua di satu kalimat niat wudu itu. Karena harus ada syarat-syaratnya niat di sini, gitu ya. Harus niat menghilangkan hadas atau niat untuk sholat atau untuk bersuci dari sesuatu yang wajib kita dengan wudu. Wafaroko dan memisahkan lewat li'anna toharota karena sesungguhnya bersuci takunu itu menjadi bersuci ada toharoh anil hadasi dari hadas wani najis dan dari najis falabuda maka tidak wajib minan niyati tamayuzin ya. Dari niat yang berbeda gitu ya. Tamayuzin bukan tamyiz, kalau tamyiz ada ya-nya ya. Minan niatin dari niat tamayuzin yang berbeda. Walau nawa dan jika niat seseorang atau mutawadi al-wudu fakot saja soha maka sah gitu ya. Saya niat wudu gitu ya. Alal asohim menurut qaul yang lebih sahih fi tahqiqi yang tahqiq wa syarhil muhadzabi dan kitab syarah muhadzab. Bi khilafi ma berbeda dengan perkara idza nawa jika niat siapa mutawadi al-ghusla jika niat seseorang al-ghusla mandi wa huwa dan dia junub fala yakfi maka tidak cukup gitu ya. Maka harus niat mandi junub ya menghilangkan hadas besar. Wafaroko dan memisahkan al-mawardi bi anal wudu'a sungguhnya wudu layat luku tidak mutlak ala ghairil ibadati tidak dimutlakan ala ghairil ibadati atas selain ibadah. Bifilafil gusli berbeda dengan mandi. Walau nawa dan jika niat siapa seseorang raf'al hadasi menghilangkan hadas awal istibahati dan niat untuk diperbolehkannya sholat ya fahuwa maka utawi niatnya ini niat seorang ini kenihayatun niyati adalah puncaknya atau akhir daripada atau puncaknya niat gitu ya nihaya wa man dan adapun seorang bihi bagi man apa ilatun penyakit kaman seperti orang yang bihi dia punya sal bauli orang yang punya penyakit kencing beser al-kanat atau dia perempuan mustahadotan yang istihadoh fayanwi maka niat al-istibahata niat untuk diperbolehkannya sholat ala sohi menurut qaul yang sohi walayasihu dan tidak sah ayanwiya yaitu niat raf'al hadasi untuk menghilangkan hadas ya, berarti kalau orang yang beser dan orang yang istihadoh itu niatnya bukan menghilangkan hadas saja bukan menghilangkan hadas niatnya adalah istibahati sholat diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Kalau menghilangkan hadas padahal dia di dalam tubuh dia masih ada hadasnya kan gitu. Li'annal hadsa karena sesungguhnya hadas iku mustamirun terus gitu ya terus ada gitu ya wala yatasawwaru dan tidak tergambarkan rafuhu tidak
tidak bisa digambarkan berhukum menghilangkannya gitu ya. Tidak bisa untuk dihilangkan hadasnya gitu ya. Wakila dan dikatakan yajibu gitu wajib jemaah yaitu mengumpulkan bainahuma di keduanya, di antara keduanya, yaitu menghilangkan hadas dan di istibahatis sholat dan diperbolehkannya sholat. Wakila dan dikatakan yakfi cukup ahaduhuma salah satunya saja ya. Ini masalah niat belum selesai, ini masalah niat itu ada far'un lagi bawahnya, syartun niatil jazmu walau syaka fi annahu muhdis itu orang yang berhadas. Kalau muhadis orang ahli hadis beda ya. Muhdis orang yang hadas. Kalau muhadis iya muhdis ya kayaknya sama ya. Beda tasdid aja, tapi karena nggak ada harokatnya ya itu. Karena ini babnya bab wudu, ini berarti bukan ahli hadis ini, kayaknya ini ahli hadas ini. Saya bukan ahli hadis tapi ahli hadis. Nggak punya wudu dong ya. Iya ya, dilihat dari rentetan kalimatnya. Muhdis orang hadas, kalau muhadis ahli hadis. Kalau di sini cocoknya orang yang mempunyai hadas, bukan orang yang ahli dalam ilmu hadis ya. Jam berapa nih? Kayaknya agak ya? Jam 9. Oh ya. Ya, ini kita pembahasan pada malam hari ini tentang wudu, syarat-syaratnya, syarat-syarat wudu, dan yang rukun wudu atau fardu wudu yang pertama yang kita bahas adalah niat untuk menghilangkan hadas atau niat untuk diperbolehkannya kita melaksanakan sholat atau perbuatan atau sesuatu pekerjaan yang wajib dia mempunyai wudu. Maka udah mantep aja nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu ta'ala, dibaca ketika membasuh wajah ya, membasuh wajah. Pertama kali kita membasuh wajah, bagian wajah kita, itu di situ kita niat. Berarti tidak sah niatnya ketika cuci tangan. Dari cuci tangan ini nawaitul wudu'a li raf'il, bukan di situ tempatnya, itu salah tempat ya. Atau kumur-kumur lihat malah ribet ini. Ya, nanti ada ya kesunahan apa namanya, saya wudu tapi nggak cuci tangan gimana ya, sah nggak apa-apa ya. Makanya dulu disunahkan cuci tangan karena mungkin tangan itu kita ada kotorannya ya. Iya, kalau wudunya dengan keran yang airnya mengalir, kalau wudunya di wadah, tangan kita nggak kita cuci dulu, tangan kita nyelup ke baskom misalkan atau ke bak yang itu air sedikit kemarin, dunal gulata ini yang kurang 2 gula, maka baskomnya tadi atau baknya tadi jadi kena najis semua. Makanya wudu disunahkan cuci tangan. Lah kan saya wudu pakai keran, ya tetap disunahkan. Enggak mau sih, ya udah enggak mau, enggak namanya sunnah ya udah. Ya sunnah. Ribet saya cuci tangan, ya udah enggak apa-apa. Yang fardu-fardu aja ya silahkan ya. Yang fardu wajib. Ya iya, yang fardu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya tidak. Ini mungkin di apa namanya? Maka di fardu-fardu yang selanjutnya itu ya. Idza qumtum ila shalah, ayatnya itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Fardu wudu ada 6 itu. Ya hasil dari ijtihad ulama itu. Kalau di ayatnya kan cuma 4, ditambahkan 2 niat, dan niat ini hasil ijtihad dari ulama. Karena alasannya tadi ya ibadah tanpa niat tidak sah. Itu. Maka niat dimasukkan dalam fardu wudu. Ya, awalnya 4
idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain atau arjulikum wa arjulakum. Nah, ditambahin 2 niat dan tertib ya karena wudu nggak boleh acak-acakan gitu. Tergantung kondisi, pernah saya sampaikan musim hujan wudunya cuci kaki dulu, sekalian cuci kaki kan, basuh kaki. Musim panas basuh muka dulu sekalian biar adem ya. Makanya tertib dimasukkan dalam fardu wudu. Saking hebatnya ulama untuk berijtihad sehingga merumuskan fardu wudu ada 6. Yang pertama adalah niat ya. Niat tempatnya ketika membasuh wajah, membasuh muka. Ya. Kalau tertib nggak dimasukkan dalam wudu, ya itu tadi orang wudunya semaunya, tergantung kondisi ya. Saya pengennya basuh tangan dulu, kayaknya keringetan ini. Alasannya kedua, nanti ada alasannya itu. Karena ayatnya menyebutkan tata cara wudu dalam surat apa ini? Al-Maidah ayat 6 itu ya. Itu dengan berurutan. Kalau pengen tahu dalil atau dasar tentang fardu wudu yang ada 4 ya, yang ada 4. Kalau fardu wudu ada 6 itu hasil dari gitu ya. Mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan pembahasan kita yang sedikit ini menjadi kemanfaatan buat kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.